Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Cynthia Anggreni Sembiring. Jadi setelah saya menonton video dari YouTube yang telah Bapak berikan materi mengenai tentang posisi Eri Kuat hadapi gugatan Uni Eropa soal nikel. Jadi di soal yang pertama yaitu jelaskan strategi apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi kasus tersebut. Jadi menurut saya setelah saya menonton dan membaca berbagai sumber, strategi yang dilakukan oleh pemerintah itu sangat bagus. Mengapa demikian? Karena strategi yang dilakukan pemerintah itu sangat berani. Dengan adanya memberhentikan ekspor ke Uni Eropa, membuat negara kita akan bisa mendapatkan peluang untuk membuka lapangan pekerjaan. Jadi di dalam 3 video yang telah saya nonton, saya mengambil satu kalimat mengenai tentang Indonesia siap hadapi gugatan negara-negara Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terkait kebijakan larangan ekspor biji nikel yang dianggap merugikan mereka. Indonesia harus bisa membuktikan bahwa penerapan kebijakan tidak bersifat diskriminatif yang merupakan prinsip dalam WTO dan juga RI transparan dalam menetapkan kebijakan. Jadi larangan stop ekspor nikel di 2020 ini diterapkan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri SDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang pengusaha pertambangan mineral dan batu bara. Jadi strategi yang dilakukan pemerintah ini sangat cukup baik dan bisa membuat negara kita membuka lapangan pekerjaan. Lalu, posisi kuat untuk meyakinkan publik atau masyarakat dan memprioritaskan produk-produk yang jadi dan diolah dalam rangka memenuhi peningkatan ekspor. Sebelumnya, keputusan pemerintah mengenai kebijakan mempercepat larangan ekspor nikel yang semula pada tahun 2022, namun diganti menjadi pada tahun 1 Januari 2020, dinilai sebagai langkah yang strategis untuk industri masa depan. Jadi, sebenarnya cadangan nikel di Indonesia saat ini merupakan yang terbesar di dunia, yakni mencapai 23,7% dari seluruh cadangan di dunia. Namun, karena minimnya temuan cadangan baru dan meningkatnya kebutuhan nikel setelah tahun 2022, cadangan nikel di Indonesia diperkirakan bakal menipis dengan cepat. Maka dari itulah Indonesia mengambil kebijakan dan mengambil keputusan yang strategis untuk mengenai larangan mengekspor ke Uni Eropa. Karena pemerintah mengajukan larangan ekspor 2 tahun lebih awal untuk melindungi sisa cadangan nikel yang dimiliki Indonesia. Saat ini terbukti nikel di Indonesia sebesar 698 juta ton hanya menjamin suplai nikel untuk fasilitas pemurniannya selama 7,3 tahun. Jadi Indonesia ini telah memperkirakan untuk di masa yang akan depan sekira pada tahun 7,3 tahun yang akan datang, bagaimana sih penipisannya dari nikel tersebut. Jadi karena itulah juga salah satu alasan cepat menipisnya cadangan nikel karena kebutuhan industri masa depan. Saat ini pengembangan seperti keadaan roda bermotor maupun kendaraan yang listrik sedang mendunia karena berdasarkan kajian Kemenko bidang kemaritiman dari itu dapat disimpulkan tentang 40% dari total biaya manufaktur mobil listrik adalah baterai. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa biji nikel inilah bahan yang utama untuk pembuatan baterai. Jadi baterai dari tingkatan ekspor. Jadi sebelum memberhentikan ekspor, dahulunya kan kita hanya mengekspor bahan mentahnya saja. Kita tidak mengolah untuk menjadi bahan jadi. Dengan adanya memberhentikan mengekspor, maka negara kita bisa mengekspornya ketika sudah menjadi bahan jadi. Mengapa sih nikel ini sangat diperebutkan atau sangat dibutuhkan oleh Uni Eropa? Karena nikel ini merupakan salah satu yang paling penting dalam menciptakannya suatu produk-produk yang sangat penting untuk di masa depan. Seperti contohnya bahan baku untuk aluminium,
biji nikel lah yang diutamakan di situ. Lalu pembuatan baterai juga dilakukan. Pembuatan baterai juga didasarkan oleh bahannya yang pertama yaitu nikel. Jadi makanya itulah Uni Eropa sangat takut untuk melakukan larangan Indonesia untuk memberhentikan ekspor. Nah, saya cukup terkesan dengan strategi yang dilakukan oleh pemerintah karena itu sangat menguntungkan kita. Lalu, pendapat saya dalam kaitannya dengan video yang telah saya tonton yang Bapak berikan dan terkait dengan strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia. Jadi hubungannya di video tersebut dengan strategi yang pemerintah lakukan ini, kita tunggu saja bagaimana hasilnya. Saya sangat suka dengan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah yang melarangkan ekspor tersebut. Jadi itu saja yang saya sampaikan mengenai tentang stop ekspor nikel ini. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan mengenai tentang larangan stop ekspor nikel ke Uni Eropa. Lebih dan kurang mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.